Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya April Nawara, NIM 2120193114 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menanggapi mengenai materi yang telah dipaparkan tentang peran mahasiswa dalam kegiatan anti korupsi. Kita kembali lagi bahwasanya korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa, yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial masyarakat. Yang tidak kalah penting, korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit untuk sulit disembuhkan. Korupsi dengan berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir golongan semua masyarakat. Dengan kata lain, korupsi sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, sebagai masyarakat menganggap bahwa korupsi bukan lagi yang merupakan kejahatan yang besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu, semestinya kita menetapkan korupsi untuk menjadi musuh bersama. Mari kita perangi bersama-sama dan bersungguh-sungguh. Karena sifatnya sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi perlu diperlukan upaya yang sangat luar biasa pula, di mana ada upaya agar tidak terjadi korupsi. Yang pertama, upaya perbaikan perilaku manusia, seperti kita harus jujur, disiplin, responsibility, dan lain-lain. Yang kedua, upaya perbaikan sistem, seperti memperbaiki peraturan, reformasi birokrasi, lingkungan anti korupsi, dan clean and clear government, dan lain-lain. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia sudah tercatat bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kegiatan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan atau NKRI pada tahun 1945, lahirnya Orde Baru pada tahun 1966, dan reformasi pada tahun 1968. Dalam peristiwa-peristiwa penting, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dalam berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peranan penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang bersemangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini. Lalu, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu yang pertama di lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota
anggota keluarga, misalnya apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayah atau anggota keluarga lainnya melakukan peraturan lalu lintas dipatuhi atau tidak. Misal, tidak berbelok atau berputar, tempat adanya tanda larang berbelok atau berputar. Yang kedua, di lingkungan kampus keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu yang pertama, untuk individu mahasiswa itu sendiri. Seorang mahasiswa dapat diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak melakukan koruptif dan tidak korupsi. Yang kedua, untuk komunitas mahasiswanya, seseorang mahasiswa dapat diharapkan dapat mencegah bersama rekan-rekannya dalam organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berlaku koruptif dan tidak korupsi. Ya, di lingkungan masyarakat sekitar, hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan masyarakat. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintahan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya, misalnya pembuatan KTP, SIM, KK, dan laporan kehilangan dan lain-lain. Yang keempat, di tingkat lokal nasional. Dalam konteks nasional, yang keempat, di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.